Berkatilah kebaktian ini, berkatilah setiap orang yang hadir. Berkatilah mereka yang tidak bisa hadir, tetapi ikut kebaktian di dalam online. Pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran, teguhkan iman kami, dan berilah pengertian yang mendalam dan kokoh di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mestinya mulai membicarakan tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan untuk Firaun dan Mesir. Ini sebenarnya adalah pertama kali Tuhan Allah mencampuri kuasa politik manusia untuk memberi perubahan dan memberikan keselamatan untuk umat manusia di dalam sejarah. Siapakah si manusia? Berhak menguasai manusia yang lain melalui pemerintahan. Hak apa seorang berdiri di atas lalu memerintah puluhan, ratusan juta orang menjadi rakyatnya? Kuasanya dari mana? Mengapa boleh kokoh pemerintahan? Seperti kita lihat, hak apa yang mengakibatkan mereka bertakhta di atas? Entah namanya raja kah, kaisar kah, sultan kah, chairman kah, atau presiden. Kita tidak bisa secara mentah-mentahan menelan fakta. Tapi sebagai orang Kristen, khususnya Reform, harus mengerti di mana peranan dari kemuliaan Tuhan, kuasa pencipta, dan hak asasi manusia, sehingga terjadinya pemerintahan ini. Seluruh kitab suci membicarakan segala sesuatu kebenaran tentang hidup manusia dan memberikan jawaban yang paling tepat untuk kita mengerti relasi, kuasa, dan sistem pemerintahan di dalam sejarah. Di dalam sejarah banyak kerajaan yang besarnya luar biasa. Daripada Akkad, Mesopotamia, daripada Mesir, dari Sumeria, daripada Assyria, daripada Nineveh, Babilonia, sampai Persia, Macedonia, lalu Rumani, kerajaan Romawi, sampai British Empire, sampai kerajaan dari Cina, kerajaan Jepang, dan sampai komunisme meningkat, menonjol, dan mengambil alih kuasa setelah kaisar-kaisar turun dan mereka mempunyai kemutlakan untuk memerintah manusia. Ini pelajaran yang sangat besar dan ini sulit dimengerti oleh manusia secara pribadi. Saudara-saudara, orang Reform adalah orang yang harus mengetahui segala sesuatu di bawah kolong langit dan memberikan penjelasan, komentar, dan memberikan pengertian tentang asal, usul, sebab, akibat, dan awal akhirnya seluruh dunia ini. Siapakah yang mempunyai kuasa tertinggi dan mempunyai sesuatu penyebab terakhir yang menentukan semua ini? Kita dilahirkan secara tidak sadar. Kita dilahirkan secara tidak ambil keputusan atas kemauan kita sendiri. Kita dilahirkan secara tidak ada kebebasan kita. Mendadak kita jadi, kita menjadi orang, dan kita besarkan dengan saban hari makan kira-kira 3 kali. Saban menit
bernapas kira-kira 7-18 kali. Saban menit detik jantung kira-kira 70 sampai 120 kali. Lalu melalui kira-kira 10-20 ribu sampai 30 ribu hari kita hidup di dunia. Dan akhirnya kita melepaskan hembusan terakhir dan kita mati. Why I am here? How come I exist? What is meaning of my living in this huge universal world without understanding all, but I still exist. Saudara-saudara, lalu kerajaan terbesar mengapa bisa terbentuk? Kuasa diktator diberikan ijazah atau diberi pengabsahan dari siapa? Siapa yang mengangkat Firaun? Siapa yang mengangkat Caesar, Kaisar, Raja, Sultan, atau Zar, Presiden di dunia ini? Semua ini kita perlu pikir, tetapi tak mungkin tuntas karena otak kita sangat terbatas. Dan kita hidup secara pasif. Dan kita mempunyai kekuatan yang terbatas. Kita tidak sanggup menjangkau semua di dalam pengertian. Lalu satu pemerintahan harus mempunyai satu hukum. Dan hukum itu menjadi pengaturan, menjadi peraturan, dan menjadi batas kuasa rakyat. Barang siapa berani melanggar akan ditindas, akan dihukum, dipenjarakan, atau dibebaskan, atau dimatikan. Ini adalah satu hal yang tidak ada pada binatang-binatang. Hanya manusia. Dan kenapa harus semua ini ada? Yang menentukan siapa? Wah, kalau saya ajak saudara pikir satu persatu pertanyaan. Tak habis-habis kita tertarik untuk menyelidiki, untuk memikir, untuk menganalisa dan berusaha mengerti semua ini. Dari kerajaan-kerajaan paling kuno yang entah mulai kapan ada pemerintahan itu, kita melihat tak ada pemerintah yang tidak ada dalil hukum, tidak ada penguasa yang tidak memakai kekerasan untuk menghadapi orang berani melawan. Tidak ada rakyat yang bisa sebebas mungkin mengerjakan segala sesuatu melalui kemauannya. Di Tiongkok, kerajaan-kerajaan mulai timbul lebih daripada 5.000 tahun yang lalu. Dan kerajaan-kerajaan itu bangkit kuasanya dengan unsur-unsur tertentu yang diselidiki oleh ahli sejarah sebagai hukum di dalam kemanusiaan dan di dalam alam. Lalu apakah sebabnya kerajaan itu turun? Setelah turun, siapa yang boleh mengganti? Cara menggantinya bagaimana? Menimbulkan kuasa baru, membentuk militer yang kuat, memberanikan melawan, dan itu akhirnya bisa sukses atau bisa gagal total dan binasa. Siapa yang menentukan? Saudara, ini bukan pelajaran politik, tapi ini satu pengertian umum untuk setiap orang, khususnya Kristen di dalam masyarakat yang mayoritas bukan Kristen, seperti Indonesia. Lebih khusus lagi orang Reform, di tengah orang Kristen yang banyaknya sembarangan menerima segala pelajaran. Kita harus mengerti yang disebut kerajaan itu sementara. Yang disebut kerajaan kekal belum datang.
Maka orang Kristen adalah satu-satunya makhluk yang berkata dari kemauan sedalam-dalamnya, biar namamu dikuduskan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, ini perkataan sangat agung. Kita membedakan dunia dan surga. Kita membedakan sekarang dan selamanya. Kita membedakan yang sementara sama yang kekal. Kita membedakan yang di bumi, yang di angkasa, di tempat paling tinggi takhta Tuhan. Saudara-saudara, entah kapan manusia membuat satu teori, kuasa saya dari Allah, itu sebab engkau tidak boleh melawan saya. Kalimat ini dimengerti melalui kitab Roma. Semua kuasa dari atas, rakyat harus taat kepadanya. Wah, yang senang kalimat ini adalah pemerintah. Karena dengan ayat yang dikatakan wahyu Tuhan ini, mereka boleh merajalela, tak boleh dilawan. Siapa pemerintah yang tidak senang ayat seperti ini? Tetapi heran sekali, kenapa ada orang berani melawan? Diberkati dan sukses, akhir revolusinya bisa terjadi dan penjajah diusir. Misalnya Belanda diusir oleh Indonesia melalui revolusi yang dilaksanakan oleh Soekarno. Kalau pemerintah itu berkata, saya berhak menguasai engkau, dari mana keberaniannya? Dari mana pengabsahannya? Hanya 2 sampai 5 menit kita baru melalui ini, engkau sudah tertarik sekali. Iya ya, kenapa begini ya? Sudah timbul pertanyaan kenapa? Tapi tidak ada jawaban. Lalu waktu lewat, hari tenggelam. Kita mulai kerja, tugas hari-hari, dan tunda pertanyaan itu kepada hari depan. Sampai ada kesempatan baru kita pikir lagi. Kebanyakan manusia hidup seperti ini. Sejak ribuan tahun manusia mengerti satu kalimat, kuasa dari surga, kuasa dari Allah, saya wakilnya. Siapa yang memberikan peresmian persetujuan untuk kalimat seperti ini? Dan kalimat ini dari mana? Orang Romawi setelah menjadi kaisar, maka mereka mengatakan, I'm the son of God. Saya anak Allah. Yang disebut Allah itu adalah dewa-dewa yang bisa berzina, yang bisa mencuri istri orang lain, yang moralnya kadang-kadang lebih rendah dari moral manusia. Sehingga Sokrates sebelum Romawi mengambil alih Gerika, dia mengatakan satu kalimat, I don't believe in these gods. These so-called gods are very low in morality. They cannot be our example. I do not want to worship them. Sokrates pernah mau berbakti kepada satu dewa dan sudah janji memberikan seekor ayam jantan untuk dilayani kabar dewa itu sampai mati tidak jalankan. Kan dia sudah berubah konsep, tidak percaya sama dewa-dewa itu. Tetapi dia takut dewa itu marah karena dia tidak mau menjadi satu orang yang hutang kepada dewa atau hutang kepada manusia. Itu sebab sebelum Sokrates minum anggur yang mempunyai racun yang bisa mengambil hidup manusia sampai mati,
Dia berkata, before my death, please Croton, salah seorang muridnya yang agak tua, janjilah kepada saya, silakan berikan seekor ayam kepada dewa tertentu karena saya masih hutang dia. Lalu saya mati, baru bisa tenang hatinya. Pengadilan di Athena menjatuhkan hukuman kepada Socrates dengan 2 dosa. Pertama, ateis. Kedua, penghasut anak muda untuk meninggalkan keyakinan orang Greka, percaya kepada mitos dan dewa-dewa. Dia harus mati. Saudara-saudara, mengapakah kaisar-kaisar, raja-raja kuno mengatakan mereka anak-anak dewa, anak-anak Allah? Karena mereka merasa mereka harus mempunyai kuasa lebih besar daripada manusia biasa. Barulah mereka mempunyai kekuatan memerintah, menghukum, memimpin negara. Julius Caesar berkata, aku datang, aku lihat, aku mentaklukkan bangsa ini. Ini 3 kalimat. I come, I see, and I conquer. Setelah itu rakyat yang diberikan pentaklukan itu menerima kuasa besinya tangan dia dan harus taat kepada dia. Dengan cara ini kerajaan Romawi bertumbuh, melebarkan, memperkembangkan wilayahnya sampai menjadi kerajaan terbesar di dalam zaman kuno. Tetapi itu hanya di barat. Di timur ada kerajaan lain yang menandingi, yang mempunyai persaingan dengan kerajaan Romawi. Itu kerajaan Cina. Daripada Qin Shi Huangdi, the first emperor of China, yang mempunyai kuasa tangan besi, yang memerintah rakyat ratusan juta. Kira-kira 2218 tahun sampai sekarang. Cina mengharap mereka menjadi nomor 1 di dunia. Setelah abad ke-18 akhir, turunnya derajat dan makin lemahnya kuasa politik Tiongkok. Barat datang memberikan pemerasan, penagihan, dan menjajah Cina selangkah demi selangkah. Sampai abad ke-20 pertama-tama, rakyat Tiongkok tidak setuju dikuasai oleh kaisar-kaisar. Maka berontak dan mendirikan China Republic, Republic of China yang sekarang di Taiwan. Mulai tahun 1911. 10 tahun kemudian, 1921, hanya beda 10 tahun. Seorang melawan Sun Yat-sen mendirikan partai untuk mentumbangkan partai Kuomintang. Itu dimulai daripada Putung di satu corner, satu bangunan warna merah, berdiri dari satu partai baru namanya The Chinese Communist Party yang dipimpin oleh orang-orang penting Chen Tuxiu, Sun Takan, lalu Mao Zedong. Sekarang di seluruh Amerika ada 99 orang yang uangnya lebih daripada triliunan dolar. Tetapi di Beijing ada 100 lebih 1. Yang paling kaya di Cina. Teknologi umum yang paling tinggi di Cina. Waktu komunis mengambil alih pemerintahan di Tiongkok, waktu itu perjalanan rel kereta api dari 35.000 kilometer merosot melalui peperangan Jepang
melalui peperangan dunia banyak yang rusak menjadi sisa 28.000. Tetapi sekarang Tiongkok rel kereta api sudah lebih dari ratusan ribu kilometer. Dan keretanya berlari yang paling cepat 245 kilometer 1 jam. Sudah bawa mobil karena macet, karena terbatas teknologi. Kalau dari sini engkau lari ke Semarang atau ke Bandung, bisa bikin mobilmu 150 kilometer 1 jam, sudah hebat. Tapi kereta api di Indonesia masih 60 kilometer, 40 kilometer. Kereta api di Tiongkok sudah bisa 1 jam 400 kilometer ke atas. Karena terjadi satu crash koalisi yang mati 190 orang. Mulai direndahkan menjadi 240 kilometer 1 jam. Berarti Jakarta Bandung 40 menit sampai. Jakarta ke Surabaya 3,5 jam sampai. Tiongkok sudah maju seperti ini. Sedangkan Amerika ketinggalan. Masih dari Washington pergi ke New York 4 jam. Dari New York pergi ke Boston 4 jam. Dari Washington ke Boston mesti 8 jam baru sampai. Jauh ketinggalan. Maka Biden marah, mulai memberikan uang, harap bisa tunjang berapa ratus triliun bikin Amerika bisa maju. Tapi sudah sangat lambat. Karena Tiongkok melalui One Belt One Road sudah menciptakan 250.000 jalan kereta api dari Beijing sampai Spanyol. Dia akan melalui kereta api yang paling baru itu membantu seluruh dunia bertumbuh menjadi lebih modern. Dan Amerika, Inggris, Perancis, Jerman semua ditinggalkan. TGV yang di Paris dan kereta api dari Jerman yang paling tinggi semua akan ketinggalan. Kereta api dari Jepang juga ketinggalan. Dan mereka memakai harga sepertiga, berlomba dengan Jepang mendapatkan sesuatu kereta api dari Jakarta ke Bandung. Harganya cuma 30% dari harga Jepang. Dan semua dipinjam, tidak usah bayar dulu. Seluruh dunia menganggap Tiongkok juru selamat. Saya mau tanya, pemerintah itu kuasa dari mana? Siapa bisa mentumbangkan pemerintah? Pertama, kitab Keluaran. Saudara, apa yang kita khotbahkan bukan angan-angan, cerita kosong, lalu asal menjadi kaya. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dulu sekarang sama. Dulu menyembuhkan, sekarang menyembuhkan. Cuma tidak berani katakan dulu membangkitkan, sekarang membangkitkan. Saudara lihat, tidak lihat. Selama 15 tahun terakhir, sedikit kebaktian kesembuhan. Sedikit kuasa mujizat. Sedikit kebaktian KKR dari orang Kristen yang berani mengatakan semua penyakit disembuhkan. Karena apa? Yang tidak benar tidak tahan lama. Tidak ada khotbah lagi yang cocok zaman ini. Berapa banyak gereja menyusut, online khotbahnya tidak didengar, bahan khotbahnya mulai kering, dan semua berita-berita yang disampaikan dulu sekarang tidak laku lagi. Tetapi gereja reform tetap diberkati oleh Tuhan. Membuktikan yang benar abadi. Yang bukan menipu, tetapi firman Tuhan yang sejati kekal adanya. Saudara mulai sadar kenapa harus didirikan gereja reform Injili? Kenapa gereja yang sejati, abadi dan tidak dibuang oleh Tuhan? Waktu 400 tahun yang lalu, Belanda mengadakan penginjilan, mendirikan gereja di Indonesia. Saya belum lahir, karena 400 tahun yang lalu. Tidak ada reform.
Meskipun gereja menamakan gereja reform, tapi setelah 350 tahun mereka mulai mundur. Gereja-gereja reform sudah tidak lagi mengajar doktrin Alkitab yang kuat. Maka Tuhan membangunkan gereja reform Injili Indonesia baru 30 tahun. Dia ada foto di seluruh Nusantara. Tidak ada satu gedung namanya gereja reform 32 tahun yang lalu. Tetapi 32 tahun yang baru terakhir ini, gedung besar ini terjadi. Di seluruh pelosok sudah ada lebih 78 gereja reform. Yang sementara banyak yang pakai ruko, yang pakai tempat kecil sedang berusaha membangun gedung gereja. Kenapa ada yang naik? Kenapa yang turun? Selain daripada gereja, masyarakat, gerakan agama, dan denominasi, masih ada kerajaan-kerajaan. Mengapa Belanda harus kembali ke negerinya? Kenapa Soekarno berhasil revolusi? Kenapa semua negara komunisme akhirnya turun, sisa Tiongkok yang kuat? Kenapa Amerika mulai menjadi melemah? Kenapa kerajaan Romawi habis? Kenapa kerajaan Romawi yang bangunnya 975 sebelum Kristus akhirnya harus setelah 2100 tahun lebih, akhirnya mereka harus menjadi negara yang punah pada 1453 setelah Masehi di Konstantinopel. Beralih silih bergantinya kuasa naik turun yang menentukan siapa. Di dalam 10 tulah yang dengan tuntas satu persatu, engkau melihat campur tangan Tuhan dari surga ke atas bumi. Sang pencipta ikut mengurus kuasa politik dunia. Tuhan turun, Tuhan dengar suara keluhan daripada orang Israel yang ditindas, yang dianiaya, menjadi budak setelah 430 tahun. After 430 years, the enslavement of the people of God, the children and the descendants of Abraham, Isaac and Jacob, berdoa, Allah tolong kami yang dianiaya, yang menjadi budak, yang tidak mempunyai kebebasan. Tolonglah kami. Alkitab mengatakan Tuhan turun, Tuhan mendengarkan suara orang Israel yang kerja berat sebagai budak dan berkata, Tuhan ingat janjinya kepada nenek moyang orang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, yang mulai campur tangan politik manusia. Waktu Indonesia dijajah 350 tahun, Tuhan mendengar orang Indonesia yang kebanyakan bukan Kristen supaya melawan Belanda yang Kristen. Karena Tuhan tidak membela katanya Kristen, semua dibela oleh Tuhan. Tuhan membela umat manusia pada waktu manusia ditindas, manusia ditekan, manusia dianiaya. Tuhan mau mendengar suara mereka. 430 tahun Israel ditindas, Tuhan turun campur tangan. 350 tahun Indonesia ditindas, Tuhan turun campur tangan. Pada waktu Musa dibangkitkan, itu pertama Tuhan bekerja melalui anak yang seharusnya dibunuh, tetapi kuasa manusia tidak sanggup membunuh dia. Dan bayi itu akhirnya diangkat menjadi anak perempuan Firaun yang berkuasa militer besar, membawa tentara Mesir sampai di Ethiopia, mengalahkan negara-negara selatan yang berani berontak kepada Mesir
Dan waktu dia pulang mempunyai jasa besar sebagai jenderal yang tinggi. Ini anak yang harus dibunuh akhirnya menjadi jenderal yang besar. Tetapi setelah dia membunuh orang Mesir, dia akan dibunuh oleh pemerintah. Dia lari kepada Midian, sesuatu padang belantara yang gersang sekali. Dan di situ menikah dan satu hari melihat api yang terbakar. Tetapi itu semak duri tidak hancur. Lalu ada suara berkata, Musa, Musa, copotlah sepatumu. Karena tempat di mana engkau berdiri itu tempat suci. Istilah Qadesh, kudus, itu mulai muncul. Dari pasal 3 kitab Keluaran. Beberapa pasal kemudian Tuhan berkata, aku memanggil engkau masuk ke dalam istana Mesir Firaun. Bicara sama kaisar supaya mereka melepaskan Israel keluar dari Mesir. Jalan 3 hari ke padang belantara. Dan di situ biar mereka berbakti kepada aku, sembah sujud kepada aku. Akulah Yehova, sang pencipta langit dan bumi. Ini pertama kali kuasa Allah campur tangan menantang kuasa politik di dalam sejarah. Tidak pernah ada kerajaan lebih hebat daripada Mesir yang bisa bangun piramid yang tingginya seperti rumah 50 susun dari sekarang. Saudara-saudara, kita punya menara yang 117 meter ini tidak lebih tinggi dari piramid. Karena piramid lebih tinggi daripada 24 susun yang di situ. Kita baru dirikan 12 tahun. Piramid sudah dibangun 4.000 tahun yang lalu. Jadi pada waktu Musa lahir di dunia, dia sudah lihat piramid. Waktu itu lebih keras, lebih baru, lebih sempurna. Setiap batu yang dipakai untuk membangun piramid itu 2.500 kilo. Batu yang 2.500 kilo. Bukan seperti engkau bangun rumahmu pakai bata yang cuma setengah kilo. Bagaimana dinaikkan ke atas rumah 50 susun. Tidak ada kren. Tidak ada pengangkat tinggi. Tidak ada helikopter. Tidak ada kapal terbang. Pakai tangan manusia naikkan ke atas piramid itu. Siapa kuat? Pernahkah engkau angkat 2.500 kilo? Pernah engkau meletakkan batu di atas 50 susun? Bagaimana caranya? Pengetahuan arsitek sepanjang sejarah memikirkan, mengimajinasikan bagaimana mungkin orang Mesir membangunkan piramid. Menurut kedokteran sekarang, orang mempunyai kekuatan angkat batu dengan kolektif yang 2.500 kilo. Satu hari kalau kerja 8 jam, dia menghanguskan kalori paling sedikit 8.000 kalori satu hari. Menurut kedokteran sekarang, kita satu hari membakar kalori kira-kira 2.000, paling banyak 3.000. Tapi untuk 4.000 tahun yang lalu, orang yang kerja membangun piramid memerlukan makanan mungkin 4 kali banyaknya nasi yang engkau makan sekarang. Daging yang engkau makan sekarang baru mempunyai kekuatan daging untuk mengangkat beratnya pekerjaan arsitektur yang menakutkan itu. Dan di situ ada orang yang menguasai, memecut, menghajar yang tidak mau taat. Yang mempunyai kuasa itu namanya Firaun. Yang dikuasai itu namanya orang Israel. Diperbudak, dianiaya, dikerjain dengan brutal, kasar, dan sama sekali tidak manusiawi. Tetapi
yang berani melawan Firaun, tidak ada. Yang berani campur tangan hanya Tuhan Allah. Go to the palace of Pharaoh and tell him, let my people go to the wilderness. After they walk for 3 days, they will arrive in one place. In that place they will worship me. Musa, Harun, pergi ke Mesir. Masuk istananya. Waktu itu siapakah Mesir? Ada kerajaan terbesar. Waktu itu siapakah Musa? Orang yang akan dibunuh oleh Mesir lari ke Midian. Dia tidak ada hak. Dia tidak ada kedudukan. Dia tidak ada status untuk boleh berkata kepada Firaun. Tetapi Musa tanya, who are you? God, what is your name? Let me tell people, I am called by God to do this work. Saya akan beritahu kepada orang Israel, tua-tua Israel, demi nama Allah yang memanggil aku, mengutus aku, mengirim aku pergi ke istana. Tapi saya tidak tahu namamu siapa. Oh God, Tuhan kasih tahu dong. Beritahu kepadaku siapa namamu. I am Yahweh. Aku adalah Tuhan Yehova. Aku adalah yang dari kekal sampai kekal berada pada diri sendiri. Firaun dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada pada diri sendiri. Aku adalah menciptakan langit dan bumi. Akulah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Tetapi aku sendiri dari dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya ada. Itulah namaku. I am the eternal God. I am who I am. I exist from ever to ever. From eternity to eternity. Now, according to thy name, I call you and I command you to go to see the Pharaoh. Maka Musa dapat nama Tuhan. Dia mengetahui ini nama terbesar, nama tertinggi. Dia masuk ke Firaun. Waktu Musa masuk ke istana Firaun, Firaun sudah merajalela dunia 430 tahun, menganiaya, memeras, menindas keturunan daripada Yakub, 12 suku menjadi budak di situ. Masih ingat salah seorang anak Yakub yang karena diiri oleh saudaranya, mereka menaruhkan dia di sumur, lalu mengangkat dia, menjual dia dengan uang, bagi-bagi pakaiannya, dilumurkan dengan darah binatang, bawa pulang menipu ayahnya Yakub. Masih ingat? Nah, itulah anak itu akhirnya menjadi budak, lalu karena gantengnya, sehatnya, mudanya, tampannya, maka seorang yang menjadi majikannya pergi, istrinya minta tidur sama Yusuf. Di situ kita lihat Mesir berkuasa besar, tapi bermoral yang sangat brutal dan sangat jahat, sangat najis. Tidurlah sama saya. Suami tidak ada. Tempat tidur sudah dikasih parfum. Mari kita menikmati seks. Yusuf berkata, bolehkah aku berbuat dosa besar ini melawan Tuhanku? No. Waktu ditolak, perempuan kalau cinta menjadi seperti setan manisnya, menjadi seperti gula indahnya. Tapi kalau engkau melawan dia, dia langsung mengeluarkan muka setannya. Tidak mau? Cabut, ambil bajumu supaya engkau terjadi telanjang, boleh tidur sama aku. Lebih baik saya lepas baju, tidak mau tidur sama kamu. Aku keluar, jaga kesucianmu. Tapi baju itu sudah di tangan perempuan itu, dia menjadi orang jahat. Coba lihat, ini laki-laki mau tidur sama saya. Akhirnya bajunya sudah buka di tanganku. Ini buktinya. Itu orang jahat.
Tadi ingin tidur, cinta, sekarang benci, menjadi musuh. Dikasih tahu sama suaminya, budakmu namanya Yusuf, mau masuk kamarku. Coba lihat tempat tidur sudah begitu wangi. Saya tunggu engkau pulang, tapi dia yang masuk. Sekarang pakaiannya diam tanganku. Ini orang jahat. Tuannya Potifar berkata, kenapa engkau melakukan ini? Saya tidak. Jangan tidak ngaku. Bajumu sudah di tangan istriku. Engkau masih berani ngaku. Saya percayakan semua. Seluruh rumahku kuncinya ada tanganmu. Engkau berani main-main sama nyonyaku, masuk penjara. Tidak ada Tuhannya. Orang yang suci dianiaya. Orang yang berdosa menang angin. Suaminya dengan istri, percaya istri yang jahat dan melukai budaknya yang suci. Anak Tuhan dianiaya. Maka Potifar berkata, masukkan ke dalam penjara. Di mana Tuhan? God is not there. God is not helping his people. Those who walk in very, very holy life, who obey the will of God, is now persecuted, put into the prison. Allah tidak ada kitab suci ajaib. Kitab suci membuat yang di penjara menjadi hadir di depan Firaun. Tidak ada buku seperti kitab ini. Engkau bukan melihat Tuhan ada di dalam keadaan kelihatan saban hari mendampingi engkau. Engkau melihat Tuhan berada di dalam hidup orang yang dianiaya, orang yang menderita sengsara, dan orang yang tidak mungkin ada jalan keluar karena dia sudah dihukum di dalam penjara. Akhirnya yang sanggup menjadi kriminal Perdana Menteri hanya Tuhan Allah. Siapa engkau? Yusuf. Saya dianggap berzina, dianggap menggoda istri daripada majikanku. Saya dimasukkan ke dalam tempat penjara kriminal. Tapi Tuhan berkata, aku sanggup menyelamatkan engkau. Ini semua fakta di dalam sejarah. Sesudah itu, melalui menjelaskan makna daripada semua mimpi-mimpi yang tidak dimengerti oleh Firaun. Firaun mengatakan, Yusuf, engkau mengalahkan semua dukunku, mengalahkan semua pemimpin agamaku. Engkau bisa tahu 7 tahun subur, kita mempunyai uang banyak, hasil bumi yang limpah, gudang yang penuh, rakyat yang bersenang-senang karena ekonomi kita berbaik. Tapi engkau berkata, setelah 7 tahun akan datang lagi 7 tahun kemiskinan. Seluruh akan lapar, seluruh sejarah, seluruh masyarakat akan kematian karena kelaparan. Saya tahu engkau mempunyai bijaksana dari Allah. Mereka tidak tahu Allah itu apa. Firaun mulai mengaku ada satu kuasa lebih besar dari dia. Dan ada satu orang diutus oleh dia. Bisa mengatasi kesulitan seluruh Mesir. Firaun berkata, kau jadi Perdana Menteri di bawah saya. Kamu orang kedua di dalam kerajaan ini. Saudara-saudara, campur tangan Tuhan di dalam negara di dunia ini sangat jelas. Tapi tidak nyata. Kelihatan seperti Tuhan tidak hadir. Kelihatan Tuhan tidak mempunyai kuasa. Yang bisa bikin orang di penjara menjadi Perdana Menteri. Tuhan. Yang bisa merubah tukang dokar menjadi presiden. Tuhan yang sama. Kita melihat sejarah terus menyatakan campur tangan Tuhan untuk kerajaan yang terbesar. Ini kali Musa yang sudah diusir karena mau dibunuh. Sekarang Tuhan suruh balik. Waktu dia pergi pelarian buron yang sangat bahaya. Sekarang kembali. Demi nama Allah, saya perintahkan engkau, biarlah orang Israel keluar.
perubahan begitu drastis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sejarah dunia saya belajari bertahun-tahun. Saya mengetahui dari dulu semua kaisar, semua raja menganggap kuasanya dari Tuhan Allah. Mulai perubahan sedikit daripada kira-kira 900 tahun yang lalu. 1215 ada satu kalimat yang berani mengatakan raja tidak lebih tinggi dari rakyat. Tidak pernah ini terjadi. Sejarah dari Mesir, dari Tiongkok, dari Babylon, dari Persia, dari Assyria, dari Mesir, dari kerajaan Romawi. Never you discover any sentence like it. Raja tidak berkuasa lebih dari rakyat. Mulai dari mana? Dari satu makalah namanya Magna Carta, yaitu hukum konstitusi yang makna, yang besar, ditemukan di Inggris. Setelah itu dibicarakan, didiskusikan di dalam parlemen Inggris. Kita terima kalimat ini. Akhirnya terima, setuju tidak, semua setuju. Mulai hari itu di dunia berubah, kuasa raja turun dari raja kepada rakyat. Tetapi siapa yang senang kalimat ini? Rakyat, kuasa raja tidak lebih besar dari kuasa manusia. Rakyat ini mempunyai kekuatan lebih tinggi, mereka senang. Siapa yang tidak senang kalimat ini? Raja. Raja marah sekali. Hapus kalimat itu. Tidak. Tidak boleh setuju. Semua setuju. Saya tidak mau menerima. Biarpun engkau tidak terima. Engkau tidak lebih besar kuasa dari manusia. Inggris menjadi negara pertama yang berubah sistem kuasa raja tidak lebih besar dari rakyat. Itu sebab Inggris menjadi negara yang paling diberkati oleh Tuhan. Sekarang saya tanya, seluruh umat manusia bahasanya ada mungkin 10.000 macam. Bahasa apa yang paling internasional di dunia sekarang? Jawab. Bahasa apa yang paling internasional di dunia? Jawab. Bahasa Inggris bukan? Kemana saja orang mengerti Inggris. Kemana saja ada orang-orang elit yang pakai bahasa Inggris. Saya tanya lagi. Rumah di seluruh dunia yang paling mahal di kota mana? Jakarta? Tidak. Washington? Tidak. New York? Tidak. Perancis? Tidak. Berlin? Praha? Madrid? Barcelona? Roma? Tidak. Roma paling mahal di seluruh dunia ada di kota London. Kenapa? Banyak orang kaya kalau mau pindah ke barat lebih tenang, politiknya lebih nyaman dan situasi lebih bebas dan lebih damai. Itu mereka pindah. Cuma berani pindah ke London karena banyak orang Asia selain Inggris nggak ngerti Rusia, nggak ngerti Jerman, nggak ngerti Prancis, nggak ngerti Itali, nggak ngerti bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Jadi kota yang paling bebas, hukum yang paling ketat, masyarakat yang paling damai, dan jaminan kekuasaan untuk membela manusia yang paling konsisten. London, bahasa yang paling banyak dibicara Inggris. Melalui seluruh dunia, bahasa Inggris nomor 1. Sesudah itu, kedua Cina, ketiga India. Tetapi secara jumlah orang Tionghoa pakai Kuai lebih banyak, kira-kira 400 juta dari orang pakai Inggris di seluruh dunia. Maka PBB menentukan bahasa pertama di seluruh dunia adalah Mandarin. Bahasa kedua baru Inggris. Setelah Tiongkok mengambil alih kedudukan di PBB, mereka minta dirubah, itu terjadi. Tapi keluar dari Tiongkok, orang Tionghoa pun tidak bisa pakai Mandarin.
Karena di Indonesia tidak dimengerti, di Burma tidak dimengerti, di Vietnam tidak dimengerti, di Filipina tidak mengerti. Orang yang mengerti Mandarin hanya di Tiongkok. Tapi orang Tionghoa sendiri sampai ke luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu sebab Tuhan memberkati Inggris. Mulai kapan? 1215. Magna Carta. Setelah Magna Carta merajalela, rakyat mempunyai kuasa. Dan raja berada di bawah hukum. No one is higher than the law. The law is supreme and control over everybody, including the king on the throne. Raja yang berada di atas taktanya pun harus takluk kepada hukum. Nah, saudara-saudara sekali, raja-raja di sejarah tidak ada satu yang menerima ini. Apalagi 4.000 tahun yang lalu di Mesir. Mesir mana mau takluk kepada hukum? Dan saya mau tanya, hukum di Mesir diberikan oleh siapa? Kalau di Mesopotamia ada satu batu hitam yang tingginya 210 cm. Namanya Hammurabi Stone. Sekarang yang asli tersimpan di Louvre, di Museum Perancis di Paris. Saya sendiri pergi lihat berapa kali. Di dalamnya ada 2 kalimat. Satu kalimat mengatakan, yang membutakan mata orang lain harus dicungkil matanya. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Di kitab suci ada. Tapi lebih duluan dari Musa sudah terukir di batu Hammurabi. Dan Hammurabi di atasnya ada satu ukiran Dewa Matahari memberikan hukum kepada Raja Hammurabi. Pakai ini memerintahkan dunia. Maka Hammurabi menganggap dia punya kuasa pemerintahan diberikan oleh dewa. Dewanya itu Dewa Matahari. Inilah asal usulnya keabsahan kuasa hukum di dalam sejarah. Saudara-saudara, sekarang di dunia ada 2 batu yang paling penting. Satu di Prancis, Louvre, Museum Paris. Satu lagi di Inggris, London, British Museum. Yang di Paris namanya Hammurabi Stone. Yang di London namanya Rosetta Stone. Hammurabi Stone ditemukan di Mesopotamia beserta 70 lebih barang yang paling kuno, kira-kira zaman lebih dulu dari Abraham berapa ratus tahun. Rosetta Stone ditemukan oleh tentara Napoleon yang pergi menjajah Mesir. Lalu digali, ditemukan 3 macam bahasa. Banyak orang tidak mengerti bahasa aslinya dari Rosetta Stone itu. Melalui pembacaan daripada Greka, dari Latin, baru mulai mentaksirkan arti sesungguhnya. Saya pergi melihat sendiri Rosetta Stone yang ada di London dan Hammurabi Stone yang ada di Paris. Sudah berapa kali, saudara-saudara. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Waktu seorang raja menentukan hukum, lalu memaksa rakyatnya, jalankan, taat. Kalau tidak masuk penjara, kalau tidak dibunuh. Hak itu dari kaisar. Saya mau tanya, kaisar mendirikan hukum-hukum berstandar apa? Berkriteria apa? Dengan hak apa dia menentukan hukum? Dengan faedahnya dia. Kalau saya mau semua takluk, yang dah takluk saya penggal kepala, saya tentukan harus kerja 1 hari 10 jam. Hukum ditentukan oleh raja. Hukum ditetapkan oleh orang egois. Hukum ditulis oleh orang berdosa untuk mengikat, untuk menguasai, untuk mengontrol dan menghukum mereka yang tidak mau taat. Itu sebab Tuhan marah. Tuhan berkata, are you the one? Are you righteous?
Are you qualified enough to set up the law for the criteria and the standard to work for others? Apakah engkau berhak menentukan cara-cara hukum-hukum untuk mendenda, untuk mempenjarakan, untuk memberi kematian kepada orang lain? Siapa kamu? Are you not a sinner? Are you not created by me? Engkau orang berdosa yang aku ciptakan. Lalu engkau mau membunuh orang lain dengan kuasamu yang karena egois. Engkau tidak benar. Itu sebab buku Keluaran. Buku Keluaran mempunyai dua arti yang besar. Pertama, orang yang ditindas mendapatkan kebebasan karena Tuhan mengasihi mereka. Ini adalah satu isyarat ada keselamatan dari Tuhan melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Orang Israel dianiaya di Mesir, akhirnya dibebaskan, keluar dari cengkeraman Firaun. Ini menjadi arti orang dosa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kedua, buku dari Keluaran mempunyai arti yang paling besar kedua. Tidak lagi di bawah hukuman manusia yang Tauratnya, hukumnya tidak beres. Aku memberikan engkau Taurat yang membebaskan. 10 hukum di Gunung Sinai. Nah, hari ini saya telah membicarakan tentang kuasa raja. Lalu kuasa Tuhan mencampuri kuasa raja dengan kebebasan yang mewakili keselamatan Yesus Kristus. Dan hukum kebebasan yang berasal bukan dari raja, tetapi dari Tuhan Allah sendiri. Yang mendirikan hukum selalu diikat oleh faedah yang menguntungkan sendiri. Tulis hukum itu untuk mengikat orang lain. Supaya engkau taat kepada aku. Dan engkau makin taat kepada aku makin dapat banyak keuntungan. Tuhan bilang, no, that is not right. Tidak benar. Mestinya bukan menurut hukum yang kau tentukan. Bukan menurut motivasi menguntungkan dirimu. Tapi menurut motivasi dari Tuhan Allah yang netral. Yang menciptakan raja, Tuhan. Menciptakan rakyat, juga Tuhan. Tuhan tidak boleh memihak penganiaya. Tuhan tidak boleh memihak yang menindas. Tuhan harus sama rata memperlakukan manusia sebagai umat yang dicipta untuk dapat bahagia dari Tuhan sendiri. Itu sebab di dalam Keluaran kita lihat orang yang ditindas ada pengharapan. Di dalam Keluaran kita melihat semua ketentuan hukum dari manusia yang tidak beres akan dihentikan. Manusia harus diperintah oleh hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalau engkau tidak mengerti kedua hal ini, engkau tidak mengerti apa namanya kitab Keluaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah Magna Carta 1215 sampai 1815, persis 600 tahun itu, Inggris dari pulau Inggris, Skotlandia, Irlandia, negara pulau yang kecil, tidak sampai 30%-nya Indonesia. Kecil gini, berkembang terus menerus, diberkati oleh Tuhan, menjadi British Empire. British Empire ke barat mendapatkan Amerika Utara, mendapatkan Kanada, sampai akhirnya Alaska. Setengah bumi barat diambil oleh orang Inggris. Inggris ke timur mendapatkan Palestina, mendapatkan Arabia, mendapatkan beberapa negara di Afrika, mendapatkan Myanmar, mendapatkan Singapura, mendapatkan Malaysia. Terus maju lagi, mendapatkan Australia. Lebih timur lagi, mendapatkan Auckland, Selandia Utara, Selandia Selatan. Dari Inggris sampai Selandia,
kira-kira adalah 15.000 kilometer. Dari Inggris sampai ke Alaska kira-kira adalah lebih 20.000 kilometer. Seluruh dunia dimiliki oleh dia. Pada waktu tahun 1815, 600 tahun setelah Magna Carta, British Empire telah meluaskan wilayah pemerintahan mereka sebesar lebih 10 kali dari kerajaan Romawi. Sehingga kerajaan di dunia paling besar, paling jaya, British Empire. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Setelah mereka mempunyai pemimpin yang paling besar, bukan lagi perempuan, Queen Victoria. Akhirnya setelah Queen Victoria mati, ganti terus. Sekarang Queen Elizabeth II. Masih Queen sudah umurnya hampir 90. Ini Inggris mulai menurun. Mulai kapan? Hari yang paling menonjol untuk menurunnya Inggris, saudara tidak sadar. Saya menghitung tahun 1912. Berarti setelah tidak sampai 700 tahun, Tuhan mulai membuang Inggris. Sekarang meskipun bahasa Inggris masih paling populer, rumah di Inggris paling mahal, tetapi pengaruh Inggris merosot. Mulai dari tanggal 1840, Inggris melukai Cina, menghina Cina, bikin perang dengan Cina, sampai Cina gagal dan akhirnya terpaksa harus buka 5 pelabuhan Tiongkok yang paling besar untuk menjadi perdagangan bebas dengan Inggris. Itu mempermalukan Cina sampai Mao Zedong tidak bisa tahan, harus membalas dendam melawan Inggris sama Amerika di dalam komunis punya sejarah dan cara pemerintahan itu. Saudara-saudara, tahun 1840 Inggris menghina Cina, perang dengan Cina, menghancurkan Cina, membakar istana di Beijing yang disebut Garden of the Gardens. Ratusan hektar jadi api. Perempuan-perempuan Cina yang paling cantik diperkosa oleh tentara Inggris. Dan penghinaan terhadap Tiongkok ditambah dengan orang Jepang menghancurkan, membunuh semua perempuan Cina yang dijinahi. Satu-satu dibunuh. Semua mayat dibuang, 350.000 orang Cina yang dibunuh di Nanjing. Lalu Jepang menjajah Cina. Lalu Inggris melawan Cina dengan 8 negara yang lain. Cina mulai turun-turun. Sampai setelah Mao Zedong menjadi Tiongkok pemimpinnya, dia mulai membenci, melawan. Tapi saudara-saudara, dari tahun 1840 sampai 1912, di tengah-tengah 72 tahun itu, Inggris mulai merosot. Sampai tahun 1912, satu kapal yang terbesar sepanjang sejarah manusia dijadikan, dibikin dan diproduksikan di Southampton. Kapalnya lebih 10.000 ton. Dan kapal itu mempunyai deknya double dengan ratusan kota. Sehingga kalau kena meriam, kota satu pecah, tidak bisa tembus ke kota dua. Sehingga karena begitu banyak kamar-kamar yang membuat 2 susun, besi yang begitu keras, begitu kuat, mereka kira tidak mungkin tenggelam. Lalu orang Inggris sudah memuncak sombongnya, mengatakan this is unsinkable ship in the world. Kapal yang tidak mungkin tenggelam. Ini kebanggaan, kesombongan orang Inggris. Tuhan melihat dari surga. Apa kau bilang? Kapal yang tidak bisa tenggelam, kau begitu sombong. Tuhan menghukum Inggris. Pertama kali keluar dari pelabuhan,
isi 3.000 orang paling kaya menikmati hidup di dalam kapal. Ada bioskop, ada dansa, ada kolam renang, ada basketball. Kapal yang begitu mewah, harga yang begitu mahal, dipesan sampai semua tempat habis. Melayar dari Southampton menuju ke Inggris Strait, menuju ke Irlandia, lalu dari Liverpool mau pergi melalui Laut Utara ke Amerika. Seorang kapten kapal yang besar itu teledor. Dia tidak sangka, tidak mau putar arah, tepat bentur dengan gunung es yang kelihatan tidak besar. Tapi gunung es 90% di bawah, 10% di atas. Setelah kelihatan gunung itu dia, sekarang cepat putar. Lalu yang memegang nakoda itu putar, sudah terlambat. Piang! Sudah tubruk. Kapalnya putus menjadi 2. Bukan kotak-kotak kamarnya yang kena, tapi seluruh kapal jadi 2. Beratnya air masuk, semua orang sudah siap mati. Baru mereka mau tenggelam, masih tunggu berapa jam baru tenggelam. Lalu orang di atas dek merosot, semua tidak bisa tahan. Air dinginnya setengah mati. Pakai baju berapa tebal pun tidak bisa tahan. Mati di dalam es. Dan kapal itu mau ke New York, 3.000 lebih orang paling kaya mati di tengah jalan. Yang paling kurang ajar karena skocinya sangat terbatas. Hanya bisa menerima orang yang tidak terlalu banyak. Perempuan naik dulu, anak naik dulu, laki-laki mesti mati. Waktu itu ada laki-laki cepat masuk ke dalam kamar mandi, cukur semua jenggotnya, pakai bedak, lalu mereka membunuh perempuan, merampok pakaian mereka, lalu mereka naik kapal Skoci, ikut layar ke Amerika. Saudara-saudara, perempuan dibunuh, laki pura-pura munafik, pakai pakaian perempuan naik ke dalam kapal. Sampai di Amerika dihitung orang-orang yang naik kapal mengganti perempuan, yang bunuh perempuan itu. Keturunan mereka dari tahun 1912 sampai akhir abad ke-20 menghasilkan keturunan yang jahat, perampok, yang malas, yang tidak bekerja, kriminal. Ribuan orang yang dipenjarakan banyak sekali. Ini semua cerita fakta di dalam sejarah. Dan mulai 1912 Inggris tidak lagi raja yang terlalu kuat. King George V, King George VI. Lalu ada lagi seorang yang akhirnya menikah sama Lady Simpson, turun dari takhta, lalu diganti dengan ayahnya daripada Elizabeth II. Sampai sekarang Elizabeth II, Inggris merosot. Karena apa? Tuhan campur tangan di dalam kerajaan dunia. Dan campur tangan Tuhan untuk ikut di dalam kerajaan dunia. Mulai daripada Firaun yang tercatat dalam buku Keluaran. Saudara-saudara, setelah Magna Carta kira-kira 200 tahun lagi, orang Inggris, raja pertama yang dipenggal kepalanya namanya Charles I. Sesudah itu dunia mulai goncang. Raja yang dulu tidak boleh dilawan, tidak berani dilawan oleh orang, sekarang boleh dibunuh. Sesudah itu pelan-pelan merambat ke negara lain. Semua kerajaan ketakutan. Ada yang menyimpan, ada yang mundur, ada yang merubah sistem. Sampai sekarang kerajaan yang paling kuat hanya sisa Jepang. Karena Jepang kaisarnya tidak boleh diganti orang, tidak boleh direvolusi, dan tidak boleh ganti famnya atau nama familinya. Itu nama Tian Huang, the Heavenly Caesar, atau kaisar yang turun dari surga. Di Tiongkok sejak 3.500 tahun yang lalu sudah revolusi, membunuh raja, diganti oleh orang biasa. Dan sampai sekarang Tiongkok silih berganti. Terus beda dinasti.
Jepang tidak pernah. Jepang bangga karena di seluruh dunia semua kerajaan ganti-ganti, famili, keluarga yang berbeda, darah yang berbeda. Hanya Jepang tidak. Mereka sombong sampai hari ini. Tapi orang Jepang sudah mengetahui kuasa kaisar tidak boleh melawan rakyat karena pengaruh Magna Carta. Saudara-saudara, pada tahun kira-kira abad ke-18, 175 lebih, seorang Perancis yang namanya Jean-Jacques Rousseau menulis satu buku. Dan buku itu merubah situasi politik dunia. Namanya Social Contract. Rousseau di antara 6 orang, Voltaire, Lamettrie, L'Ambert, Condorcet, dan yang satu lagi Voltaire. Dia adalah paling muda, tapi dia mempunyai pikiran melawan semua orang lain. Dia mendirikan buku, menulis teori dengan inovasi dan kreativitas sendiri yang tidak takluk kepada orang lain. Bukunya dianggap kuno, bukunya dianggap kurang terpelajar, kurang akademik, tapi seluruh dunia orang akademik tidak pernah merubah sejarah atau nasib manusia. Justru orang inovatif, orang kreativitas yang tinggi, yang tidak mau turut, tidak mau taat kepada tradisi-tradisi kuno. Mereka yang mendirikan satu babak baru, lembaran sejarah yang baru, merubah umat manusia. Social Contract dianggap salah satu buku politik yang paling penting selama 500 tahun terakhir. Dari Montesquieu, daripada orang-orang ahli hukum yang hebat, tidak ada satu menang dia. Social Contract dari buku kalimat pertama sampai buku kalimat terakhir, saya memberikan pandangan yang penting. Kalimat pertama, men are created equal. Since they're born, there's no difference, no class difference, no social difference. Manusia diciptakan secara sama rata. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada bangsawan, tidak ada golongan miskin, tidak ada orang yang harus dihina, tidak beda warna. Semua manusia lahir sama, kedua tangan kosong, semua telanjang, semua tidak memiliki apa. Tetapi akhirnya masyarakat telah menjadikan manusia berbeda-beda. Yang kaya menghina yang miskin, yang hitam ditindas oleh yang putih. Perbedaan masyarakat, perbedaan bangsa-bangsa membuat dunia ini tidak rata lagi. Setelah selesai panjang lebar teorinya, kalimat terakhir dari buku ini, kecuali diizinkan oleh siapa, tidak ada orang berhak memerintah dan menganiaya orang lain. Jikalau engkau tidak izin, tidak ada orang boleh menjadi majikanmu. Jikalau engkau tidak menyerahkan hak untuk dikuasai orang, tidak ada orang boleh memerintah engkau. Sehingga keadaan pemerintahan dunia banyak berdasarkan tidak adil dan sangat menghina dan sangat diskriminatif kepada hak asasi manusia lain. Dunia perlu revolusi, dunia perlu bongkar sistemnya. Itu ada social contract. Saudara yang belajar politik tidak mungkin tidak mengetahui istilah buku social contract dari Jean-Jacques Rousseau, orang yang besar ini. Saudara-saudara, saya harap ibu menjadi orang yang belajar. Karena engkau dengar khotbah saya cuma ikut-ikut, tidak guna. Engkau mesti mengerti. Pengetahuan saya jauh lebih banyak daripada khotbah saya yang sudah diucapkan dari atas mimbar. Kita mempunyai mandat budaya. Orang Kristen Reform harus mengerti kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam politik manusia. Perbedaan dari sistem politik di dalam masyarakat komunisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat timur, masyarakat barat, daripada dunia modern, dunia kuno. Seluruhnya ada prinsip total untuk kita mengerti.
Dan bagaimana Tuhan campur tangan. Jangan kira engkau sudah menjadi presiden, engkau paling berkuasa. Tuhan lebih berkuasa dari kamu. Jadi kaisar, empress, atau emperor, Louis XIV, semua akan dihakimi oleh Tuhan pada hari kiamat. Tapi sebelum hari kiamat datang, Tuhan kadang-kadang campur tangan, menumbangkan pemerintah, menjatuhkan Belanda, membangkitkan merdeka, memungkinkan karena tangan Tuhan berada di dalam pemerintahan dunia. Kira Tuhan memimpin dan memberkati, sekaligus doa untuk Indonesia, berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu, kedaulatan-Mu, bijaksana-Mu, kuasa-Mu, dan campur tangan-Mu di dalam dunia ini menakutkan. Kami akan melihat bagaimana kuasa Firaun dikuasai oleh Tuhan. Kami akan melihat orang yang dipenjarakan akhirnya bisa bangkit menjadi Perdana Menteri. Dan orang yang sudah diperbudak di 430 tahun bisa menimbulkan Musa yang merubah situasi Mesir. Berkatilah kami, berikan bijaksana kepada kami, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mentaati perintah Tuhan lebih daripada hukum di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.